Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kombinasi yang pertemuan kemarin ya. Kalau di pertemuan sebelumnya ada permutasi. Permutasi itu kata kuncinya adalah menyusun. Kalau kombinasi kata kuncinya adalah mengambil. Apa bedanya menyusun dengan mengambil? Semisal ada 1, 2, 3 angkanya mau disusun dua bilangan. Berarti kan ada 12, ada 13, ada 21, ada 23, ada 31 dan ada 32. Di sini 12 dan 21 itu merupakan dua susunan yang berbeda. Tapi semisal pengambilan, berarti saya akan mengambil dua angka dari 1, 2, 3, maka yang terambil bisa jadi 1, 2, 1, 3, 2, 3, hanya ada 3, itu bedanya di situ. 21 tidak ada karena 21 itu sama dengan 1, 2. Dari sini rumus kombinasi kemarin tertulis adalah NCR, dirumuskan sebagai N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Sementara permutasi kan kemarin NPR dirumuskan sebagai N faktorial per N kurangi R faktorial. Nah, di sini saya akan membahas untuk UK 9 ya. Dari nomor 3 mari kita bahas bersama. Di nomor 3, dari 20 orang yang hadir di suatu pertemuan, mereka saling berjabat tangan. Ada 20 orang. Terus mereka berjabat tangan. Nah, berjabat tangan di sini 2 orang hanya berjabat tangan 1 kali. Ada berapa banyak jabat tangan yang mereka lakukan? Nah, dari sini kan karena ada 20 orang, kalau berjabat tangan itu 2, artinya kita memilih 2 orang. Sehingga untuk nomor 3 cara mengerjakannya adalah 20C2, yaitu 20 faktorial per 20 kurangi 2, artinya adalah 18 dikali 2 faktorial. Kita hitung 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Ini yang bisa kita sederhanakan lagi adalah 20 dengan 2. Jadi banyak jabat tangan adalah 10 kali 19, yaitu 190. Untuk soal yang keempat, di sini nanti kalian lihat ya, halaman 101 di UK 9. Terdapat 8 orang lulus seleksi pada suatu perusahaan. 8 orang lulus seleksi. Perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang saja. Nah, dari 8 orang mau diambil 4 orang saja. Tentukan banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih tenaga kerja tersebut. Cukup mudah ya. Berarti 8C2, 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2 adalah 6 faktorial dikali 2 faktorial. Cara mengerjakannya sama, kita uraikan sampai dengan 6 faktorial yang terbesar. 2 kali 1 coret, sehingga hasilnya adalah 4 kali 7, yaitu 28. Untuk soal nomor 5, suatu kotak berisi 8 kelereng kuning dan 6 kelereng hijau. Suatu kotak berisi 8 kelereng kuning dan 6 kelereng hijau. Ada berapa cara untuk mengambil 7 kelereng? Mau diambil 7 yang terdiri dari 5 kuning, berarti mau diambil nanti 5 kuning dan 2 hijau. Berarti banyak cara, karena kelereng kuning ada 8, mau diambil 5, maka 8C5. Kelereng hijau ada 6, mau diambil 2, maka 6C2. Nah, ini nanti dihitung. Berarti 8 faktorial per 8 kurangi 5 adalah 3 dikali 5 faktorial dikali 6 faktorial per 6 kurangi 2 adalah 4 faktorial kali 2 faktorial. Ini nanti silakan dihitung. Kenapa kok di sini dikali? Masih ingat ya di materi sebelumnya tentang aturan perkalian, kata kuncinya adalah dan.
Sementara aturan penjumlahan kata kuncinya adalah atau. Kita lanjutkan, ada 8 putra. 8 putra, 6 putri. Mau dipilih 5 siswa sebagai pengurus kelas dengan syarat minimal 3 putri. Artinya apa? Minimal 3 putri berarti yang bisa dipilih kemungkinan pertama adalah 3 putri 2 putra. Kenapa kok bisa 2 putra? Karena jumlahnya ada 5 siswa. Yang kedua, karena ini minimal 3 putri, maka bisa jadi 4 putri 1 putra. Dan kemungkinan terakhir adalah semuanya adalah putri atau 5 putri. Nah, ini langsung saja seperti tadi cara mengerjakannya. Memilih 3 putri artinya putrinya ada 6, dipilih 3, 6C3. Memilih 2 putra artinya apa? Dari 8 kita ambil 2, maka 8C2. Ini nanti dihitung 6C3 itu hasilnya adalah 20 kalau tidak salah. 8C2 hasilnya adalah 28. Ini berarti hasilnya adalah 560. 4 putri 1 putra, berarti dari 6 kita ambil 4 dikali ada 8 putra kita ambil 1. 6C4 itu nanti silakan ya dihitung dengan rinci. Kalau saya tak awang, 6C4 itu adalah 15, 8C1 adalah 8, maka 15 kali 8 adalah 120. Dan 5 putri berarti dari 6 kita pilih 5, 6C5. 6C5 hasilnya adalah 6. Nah, dari ketiga ini kita jumlahkan 560 ditambah 120 ditambah 6, hasilnya adalah 686. Silakan nanti dicek, tapi caranya seperti ini. Ingat ya, kata kuncinya sekali lagi, kalau dan itu dikali, kalau atau itu ditambah. Kita ke nomor 7, silakan sambil disimak di soalnya. Di dalam kotak terdapat 6 bola warna biru, 6 biru, dan 2 warna putih, 2 putih. 2 bola akan diambil. Dari sini kita mau ambil 2 bola. Berapa banyak kemungkinan bola berbeda warna yang diperoleh? Karena yang diambil 2 bola warna berbeda, berarti 1 biru 1 putih. Awas, ini diambil sekaligus, berarti ini kombinasi. Kalau diambil berurutan pasti dia permutasi. Permutasi bukan ya, mohon maaf. Kalau diambil berurutan berarti nanti ada tekniknya lagi, ada unsur permutasinya, tapi tetap itu kombinasi. Nanti saya jelaskan sekalian. Dari sini kan kita bisa menentukan langsung ya, karena diambil 1 biru dari 6 biru, maka bisa kita tulis 6C1. Mengambil 1 putih dari 2 putih, maka rumusnya adalah 2C1. Tinggal dikali. Nah, tadi saya bilang seandainya berurutan, ini sekaligus ya. Kalau sekaligus ini jawabannya 6C1 dikali 2C1. Nah, seandainya berurutan berarti mengambilnya satu persatu kan berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa 1 biru 1 putih, atau putih dulu baru biru. Nah, perbedaannya kalau ini cuma sekali, kalau berurutan ada 2 kali, atau hasil ini tinggal kita kalikan 2, cukup. Ada Bu Indah yang belanja ke pasar untuk membeli 2 ayam dan 2 itik, tetapi pedagang hanya punya 6 ayam dan 8 itik. Ini cukup mudah ya, banyak cara yang dapat dilakukan Bu Indah dalam memilih ayam. Ayamnya ada 6, mau dipilih 2, berarti 6C2. Itiknya 8, mau dipilih 2, maka 8C2. 6C2 adalah 15, 8C2 adalah 28. Silakan nanti dikalikan.
15 kali 28. Mungkin ini yang terakhir di nomor 9. Nanti nomor 10-nya silakan dikerjakan sendiri. Dari 8 pasangan suami istri, berarti ada 8 laki-laki dan 8 perempuan, karena 8 pasang. Akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang. Dari sini akan dipilih 5 orang. Terdiri dari 3 pria, 3 laki-laki berarti, dan 2 perempuan, dengan ketentuan tidak boleh ada pasangan suami istri. Berapa banyak tim yang dapat terbentuk? Ini kan mudah berarti ya. Laki-lakinya ada 8, mau dipilih 3, berarti menjadi 8C3. Hati-hati di sini ya, 3 laki-laki sudah dipilih, maka di sini akibatnya apa? 3 perempuan yang menjadi menjadi istrinya si 3 orang tadi tidak boleh dipilih lagi. Artinya apa? Dari 8 perempuan tadi sekarang yang bisa kita pilih hanya tinggal 5 saja. Berarti dari 5 perempuan itu kita pilih 2, maka menjadi 8C2 gitu ya. Dan nanti ini hasilnya akan sama ketika kita balik posisinya. Jadi kita menghitung yang perempuan dulu. Perempuannya ada 8, mau dipilih 2, maka 8C2. Nah, suami dari 2 perempuan itu tidak boleh dipilih, karena tadi di sini tertulis bahwa tidak boleh ada pasangan suami istri dalam satu tim tersebut. Berarti tinggal 6, mau dipilih 3. Kita coba cek apakah hasilnya sama. 8C3 itu hasilnya adalah 8, 7, 6, 56 ya. 5C2 adalah 5 kali 4 dibagi 2, 10. 560. Apakah di sini sama? 8C2 itu adalah 8 kali 7, 28. 6C3 adalah berapa? 6C3 6 kali 5 kali 4, 20 ya. Hasilnya ternyata sama ya, sebanyak 560 orang. Jadi itu intinya, sekali lagi, bahwa kombinasi adalah pengambilan, permutasi adalah penyusunan. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, untuk pertemuan hari ini silakan ini dipelajari, dan selamat mencoba untuk penilaian harian 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.